Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izat Ali. Saat ini lanjut ke materi 2 tentang perencanaan supervisi pendidikan dan manajerial. Yang pertama, mengembangkan kompetensi guru, membantu penyusunan kurikulum RPP, meningkatkan keterampilan manajemen kelas, membimbing penelitian tindakan kelas, mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, dan mengembangkan profesionalisme dan motivasi guru. Penyusunan rencana kerja supervisi prioritas ada komponen utama meliputi identitas mata pelajaran, 2 jenjang kelas, 3 kompetensi inti dan kompetensi dasar, 4 alokasi waktu per tema atau subtema per semester. Tahapan dalam menyusun rencana kerja supervisi: menentukan lingkup supervisi, menetapkan jadwal supervisi, 3 menentukan sumber daya, 4 menyusun instrumen supervisi. Instrumen supervisi akademik dan manajerial. Komponen dalam supervisi akademik meliputi ada 5. Yang pertama, asesmen pra-observasi, kedua, observasi, ketiga, pemberian solusi refleksi, kelima, tindak lanjut. Supervisi manajerial juga mencakup ada 5. Yang pertama, perencanaan, kedua, koordinasi, ketiga, pelaksanaan, keempat, evaluasi, kelima, pengembangan keterampilan sumber daya manusia dalam pendidikan serta sumber daya yang lainnya. Penentuan prioritas skala dan kebutuhan supervisi. Penyusunan skala prioritas dalam supervisi akademik untuk mengelola waktu sumber daya. Skala prioritas membantu pimpinan madrasah menjaga fokus pada peningkatan guru, perencanaan, pembelajaran, dan administrasi sekolah. Selain itu, harus dilakukan evaluasi diri madrasah, berperan dalam menetapkan prioritas kebutuhan, pengawasan melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Hasil EDM menjadi dasar penyusunan RKM dan RKAM sehingga strategi dan anggaran lebih besar, relevan, efektif, dan kebutuhan sesuai lembaga. Standar indikator kinerja lembaga pendidikan. Secara umum, standar kinerja institusi pendidikan Islam terdiri dari penilaian berbagai komponen operasional seperti manajemen dan kepemimpinan berbasis nilai Islam, amanah, adil, dan musyawarah, kurikulum yang mengintegrasikan ilmu umum dan agama, kompetensi guru dan tenaga pendidik dalam bidangnya, kinerja guru, kualitas pembelajaran, layanan siswa, akreditasi, dan mutu internal. Berdasarkan hasil studi penerapan balance dalam perguruan tinggi Islam, berikut indikator kinerja dalam 4 perspektif utama. Yang pertama, finansial, efisiensi biaya dan kemampuan memperoleh sumber daya. Pendanaan, stakeholder, mahasiswa atau kepuasan dan rasa bangga mahasiswa terhadap institusi. Proses internal, kualitas sistem pelayanan internal, pengendalian mutu, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembelajaran dan pertumbuhan. Laporan perencanaan dan sosialisasi. Pelaporan supervisi penting sebagai dasar nilai evaluasi dan tindak lanjut. Laporan harus berisi temuan dan rekomendasi yang disampaikan secara transparan. Namun praktiknya sering hanya formalitas, fokus administrasi, dan tidak mencerminkan kondisi real. Hal ini membuat tindak lanjut kurang optimal dan terbatas pada dokumen. Kesimpulannya, kebutuhan supervisi meliputi peningkatan kompetensi guru, efektivitas pembelajaran, penguasaan teknologi, hingga penguatan nilai-nilai Islam dalam proses pendidikan. Tentuan prioritas dapat dilakukan secara melalui instrumen seperti evaluasi diri madrasah, sementara standar dan indikator kinerja lembaga pendidikan dalam
kinerja pendidikan lembaga Islam. Pendidikan Islam mencakup kepemimpinan Islam, kurikulum integratif, kompetensi tenaga pendidik, dan layanan siswa. Dengan dukungan pengawas kepala sekolah dan partisipasi seluruh warga sekolah, supervisi yang terencana terukur akan berdampak pada profesionalisme pendidik, kualitas pembelajaran, serta mutu lembaga pendidikan Islam yang berkelanjutan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.